God spoke, and Abraham moved, leaving what was known toward what was promised. Separation was the first step, not away from blessing, but toward it. To walk with God meant letting go of the familiar and trusting His lead, a call to be set apart. Long after Abraham, that path led through surrender, through loss, through silence. But God does not end with silence. What was laid down was raised in power. What seems like an end is only the beginning. And the call remains. Keep walking, keep trusting. Shalom Living Water. Shalom. Living Water on fire. Amin. Amin. Sepertinya harus diulangi lagi ini. Living Water On fire. on fire. Living water. Siap memuji Tuhan sore hari ini. Amin. Amin. Yang siap mari bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa menyerahkan ibadah kita sore hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang Kau beri bagi kami bersama-sama datang di rumah Tuhan. Kami membawa setiap hati yang rindu untuk memuji, menyembah, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Kau melawat setiap kami satu persatu dan tidak ada yang terlewatkan. Kami percaya berkat Tuhan, jamahan Tuhan turun buat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat sama-sama katakan amin. Hidupku ada di dalam-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik.
menyembah Tuhan. Amin. Amin. Sudah lama ku terdiam, berhenti dalam ragu. Tiba saatku berjalan, mengambil langkah iman, menjawab panggilanmu. Perlahan aku tersadar dahsyatnya pikiranmu, lebih dari yang kusangka kau curahkan bagiku. Ku percaya padamu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Betapa aku melihat kuasa pekerjaanmu, dosa mau terkalahkan, sambut hidup yang baru di dalam kemenangan. Haleluya. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang kami melangkah bersamamu. Melangkah penuhi panggilanku. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Kau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu. Sekarang ku melangkah penuhi panggilanmu. Yesus Kristus Allahku, Engkau Raja dari segalanya. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari. Ku bebas, ku lepas bersinar. Yesusku, Yesusku. Terima kasih Tuhan, karena sampai detik ini, sampai saat ini Kau masih setia terhadap hidup kami. Kami mau membawa pujian ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih yang Kau beri,
kasih yang selalu pasti. Oh, bagaikan mentari yang hangatkan jiwa ini. Oh, tanganmu yang bawaku ke air yang tenang, temukan kedamaian yang tak terbilang. Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Mari jemaat Tuhan bisa angkat tanganmu, katakan, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan. Kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Kasih yang Kau beri, kasih yang selalu pasti. Oh,
setia, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Mari jemaat Tuhan, yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan, kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan ini. Kau Bapa yang setia, selamanya Kau setia. Katakan dengan segenap hatimu, kasih-Mu padaku melebihi hidup, kasih yang sempurna. Dia yang pernah meninggalkan kami, tak pernah berubah untuk kita. Yang tak pernah berubah, yang tak pernah tinggalkan, kasih-Mu padaku tak berkesudahan untuk selamanya. Mari kita bawa hidup kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang setia, Kau Bapa yang tak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, semua karena kemurahan-Mu. Dan kami mau terus setia kepadamu Tuhan, karena Kau Bapa yang sangat setia dalam hidup kami. Kami mau melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Seluruh hidup kami untuk-Mu Bapa. Setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, apapun yang kami lakukan, semua untuk-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Sampai akhir hidup kami hanya mau menyembah Engkau Yesus. Yesus, Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan.
Kami punya Bapa yang sangat baik, Bapa yang tidak pernah berubah, kasih setianya dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami mau Tuhan, seperti lagu yang kami nyanyikan, biarlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Engkau menemukan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan adalah hamba-hamba-Mu yang setia, yang melayani Tuhan, yang memberikan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga Tuhan boleh disenangkan dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, kami mau firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan, yang tidak akan pernah terambil dari kami. Itu akan mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih, kami buka hati kami, bentuk kami Tuhan, bentuk kehidupan kami, supaya kami menjadi orang percaya yang lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, shalom saudara-saudara. Kita masih di tema yang sama, yaitu something different. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya adalah make a decision. Ambillah keputusan. Ambillah keputusan. Ya, judul firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya akan mengawali dengan statement ini, saudara. Bahwa jika kita ingin sesuatu yang belum pernah kita miliki, saya ulangi saudara, jika kita menginginkan sesuatu yang belum pernah kita miliki, maka kita harus berani melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Maksudnya adalah begini saudara, jika kita menginginkan kehidupan yang berbeda, kan judul firman Tuhan ini something different ya, sesuatu yang berbeda. Jika kita menginginkan kehidupan yang berbeda, maka kita harus melakukan hal yang berbeda. Sampai di sini saudara menangkap enggak nih apa yang saya sampaikan saudara ya. Saya harus mengawali dengan ini. Maksudnya adalah ini saudara. Ya. Saya mengutip ini quote-nya Albert Einstein saudara. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Jadi hanya orang gila, saudara, ini menurut Albert Einstein ya, kegilaan itu ya, insanity saudara. Hanya orang gila ya yang melakukan hal yang sama berulang-ulang dan dia ingin sesuatu yang berbeda. Itu hanya orang gila, saudara-saudara. Saya tidak mengatakan saudara gila ya hari ini saudara, bukan. Ada orang yang ingin hidupnya berbeda tetapi dia tidak melakukan hal berbeda. Dia melakukan hal yang sama berulang-ulang. Terus menerus dia lakukan hal yang sama. Saudara, pengen hidupnya berubah, ya saudara, tapi dia nggak mau berubah, saudara. Dia nggak melakukan sesuatu yang membuat hidupnya bisa berubah. Nah, ini orang gila. Kalau menurut Albert Einstein, ya saudara ya. Karena ada seorang orang Kristen setiap hari bangun, ya, kemudian setiap hari melakukan hal yang sama, lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kenapa hidup saya enggak berubah Tuhan? Kenapa kok bisnis saya ini masih seperti ini? Kenapa kok saya kok ngalami hal seperti ini? Saudara, kalau Anda ingin sesuatu yang berbeda, ya, kalau ingin ada perubahan, saya mau kasih tahu, perubahan itu tidak terjadi secara otomatis. Perubahan itu terjadi karena keputusan atau pilihan-pilihan hidup kita, saudara. Hidup itu tidak akan berubah hanya karena waktu. Berubahnya paling saudara yang tadinya kenceng mukanya, ya kan? Karena waktu kemudian jadi agak peyot sedikit, saudara. Ya. Nah, kenapa saudara?
Karena waktu hanya akan membuat yang tadinya kita masih kelihatan oke, kemudian ya semakin tua. Tapi saudara, kalau bicara kehidupan, waktu tidak akan merubah kehidupan kita, saudara. Kalau hidup kita melakukan hal yang sama seperti itu, jangan mimpi saudara akan bisa dapat sesuatu yang berbeda. Tidak akan terjadi, saudara. Tidak akan terjadi. Saudara ya. Jangan minta Tuhan mengubah hidupmu kalau kamu tidak mau mengubah cara hidupmu, saudara. Jangan berdoa minta Tuhan mengubah hidupmu. Ya hidupmu itu apa? Ya keluargamu, ya kehidupan pekerjaanmu, bisnismu. Jangan minta Tuhan mengubah hidupmu kalau kamu tidak mengubah cara hidupmu. Kalau cara kerjamu nggak berubah ya nggak heran kamu ya gitu-gitu saja. Kalau caramu di dalam keluarga nggak berubah ya nggak heran masalahmu dalam keluarga ya nggak pernah berubah, saudara. Sampai di sini yang menangkap katakan amin, saudara. Karena Tuhan mau something different. Jangan salahkan Tuhan, saudara. Jangan buru-buru, kenapa ya aku orang Kristen loh, ini setia ke gereja, tapi hidupku nggak berubah-berubah. Ya gini loh saudara. Ya tadi saya mau katakan, kalau mau something different, kita harus memilih atau mengambil keputusan, saudara, untuk melakukan yang berbeda. Amin, saudara. Haleluya. Jadi pertanyaannya, saudara, bagaimana supaya kita berubah dan mengalami something different untuk kehidupan yang lebih baik sesuai dengan rancangan Tuhan. Ini yang disarankan oleh firman Tuhan melalui ayat pokok yang kita pelajari hari-hari ini, yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ya, kisah Abraham, di mana Abraham itu disuruh keluar, saudara, dari mana? Dari Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di daerah mana, saudara? Ur Kasdim itu daerah Mesopotamia. Di zaman Abraham, daerah Mesopotamia ini adalah kota yang cukup besar dan peradabannya itu maju, saudara, maju. Nah, tapi di sana ada penyembahan politeisme, jadi penyembahan yang menyembah banyak dewa, begitu saudara. Tapi secara kemapanan, kota ini, Ur Kasdim ini mapan sekali. Orang itu akan senang tinggal di Ur Kasdim karena itu mapan kotanya. Ya, banyak orang kaya di Ur Kasdim. Teknologinya cukup maju, sudah pakai batu bata segala macam, saudara. Ya di zaman itu sudah hebat, saudara. Nah, itulah tempat tinggalnya Abraham dan Tuhan menyuruh Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim. Itu sebabnya yang pertama ya, yang Alkitab berikan contoh kepada kita, kalau kita ingin sesuatu yang berbeda, kehidupan yang lebih baik lagi, yang dirancangkan oleh Tuhan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus meninggalkan zona nyaman, saudara. Zona nyaman. Kejadian 12 ayat 1 mengatakan demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu. Itu dibuat berbeda ya saudara, ada kata mu di situ. Dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Itu bisa ditambah sebetulnya saudara. Dari komunitasmu, dari hobimu yang lama gitu ya saudara ya. Dari mumu yang lain saudara. Ya banyak yang menggambarkan bahwa itu zona nyamanmu sebetulnya. Abraham itu punya zona nyaman, negerinya nyaman, ya kan? Sanak saudaranya sangat mengasihi dia, ya kan? Bapaknya yang namanya Terah juga mengasihi dia. Semuanya itu zona nyaman, saudara. Tetapi masalahnya adalah Tuhan mau, ya, supaya apa? Supaya Abraham punya kehidupan yang berbeda, yang lebih baik lagi sesuai dengan rancangan Tuhan, saudara. Itu sebabnya di bagian terakhir ada kata, ke negeri yang ku tunjukkan kepada, kunya cuma satu, saudara. Munya banyak, kunya satu ya, saudara ya. Ku itu bicara apa, saudara? Ku itu bicara, gini loh, saudara. Tuhan itu punya rancangan dalam hidup saudara semua.
Tuhan nggak mau saudara itu tinggal di zona nyaman, nggak mau. Tapi Tuhan mau supaya saudara itu melangkah, pergi, ya, keluar dari zona nyaman untuk kehidupan yang lebih baik, saudara. Untuk kehidupan yang lebih baik. Secara rohani sudah pasti, saudara. Tuhan nggak mau saudara di situ-situ saja. Jangan katakan, Pastor, Tuhan Yesus kan nggak berubah, Pastor. Maka saya pun nggak akan berubah, Pastor. Yesus kan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya nggak berubah, Pastor. Nah saya juga mau seperti Yesus, katanya gitu kan. Kan lagunya seperti Yesus gitu kan. Seperti Yesus. Nah saya ini seperti Yesus, Pastor. Nggak berubah. Bukan begitu, saudara, maksudnya. Yesus nggak berubah, ya oke lah. Karena dia memang kuasanya tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tapi hidup saudara nggak bisa ada di zona yang di situ terus, saudara. Imanmu cuma di situ, ya, kehidupan rohanimu di situ tok gitu, nggak kemana-mana, saudara. Karena Tuhan terus membawa saudara naik lebih tinggi, katakan amin, saudara. Naik lebih tinggi, nggak hanya di zona nyaman itu, saudara. Nah itu sebabnya ini penting, menjadi penting. Nah untungnya Abraham memberi contoh yang baik. Ibrani 11 ayat 8 mengatakan, karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat. Nah ini yang menarik, saudara. Gak gampang loh, saudara. Gak gampang disuruh pergi di mana ke tempat yang dia gak pernah tahu itu tempat apa, saudara. Gak gampang, saudara. Abraham gak pernah tahu saya mau dibawa kemana. Iya kan? Gak pernah tahu. Tuhan hanya mengatakan, ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Itu saja. Keluhnya hanya itu saja, saudara. Tetapi menariknya Abraham taat, saudara. Dan dia pergi berangkat. Yang menggambarkan bahwa Abraham itu mau keluar dari zona nyaman. Sebetulnya dia itu sudah nyaman di Ur Kasdim, saudara. Tapi karena dia mau belajar ikuti rancangannya Tuhan, saudara. Makanya dia mau something different. Dia mau kehidupannya itu berbeda. Berbeda dalam rancangan Tuhan, saudara. Itu sebabnya dia berangkat. Jika kita ingin hidup kita mengalami sesuatu yang berbeda, maka kita harus mau mengambil keputusan untuk melangkah dari zona nyaman. Yang pertama itu bicara tentang keputusan dulu. Zona nyaman kita itu macam-macam, saudara, hari ini. Zona nyaman kita itu macam-macam. Komunitas tadi saya mengatakan, ada yang komunitasnya jadi zona nyaman. Sebetulnya komunitas ini tidak pernah membuat saudara bertumbuh, tapi Anda merasa nyaman di zona nyaman ini, saudara. Atau pola pikir, ya saudara ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kehidupan iman kita dimulai ketika kita berani keluar dari zona nyaman. Saudara nggak akan pernah hidup dalam iman kalau kita tidak memulai keluar dari zona nyaman, saudara. Kehidupan iman kita dimulai hanya ketika kita keluar dari zona nyaman, saudara. Nah ini maksud saya, saudara. Meninggalkan zona nyaman ini, saudara. Ya, meninggalkan zona nyaman, yaitu maksudnya adalah meninggalkan pola pikir yang lama. Ya, pola pikir yang lama, ya, mengandalkan kekuatan sendiri. Ini pola pikir yang lama, saudara. Dan saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tidak bisa mencurahkan hal baru ke dalam hidup yang masih mempertahankan pola lama, saudara. Enggak bisa. Hidupmu yang lama itu enggak bisa. Ya, di mana Tuhan itu tidak bisa mencurahkan hal baru kepada kita. Kalau di dalam Lukas pasal 5 ayat 37 sampai 38 mengatakan, ya saudara ya, anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru. Ya, makanya saudara harus meninggalkan pola pikir lama, kemudian keluar dari zona nyaman. Ya, keluar dari zona nyaman, itu pola pikir, bicara pola. Tapi bahwa meninggalkan zona nyaman itu juga adalah
meninggalkan lingkaran yang menghambat pertumbuhan. Nah, ini saudara sendiri yang paling tahu, saudara ya. Zona nyaman apa yang membuat Anda itu tidak mengalami pertumbuhan dalam hidup saudara. Ya, saya mau katakan kepada saudara, zona nyaman itu indah, tetapi tidak ada yang pernah tumbuh di sana, saudara. Sekalipun zona nyaman itu enak, indah di sana gitu, tetapi nggak ada yang pernah tumbuh di sana. Ya, pertumbuhan dimulai ketika rasa aman itu sudah mulai ditinggalkan. Selama Anda tidak meninggalkan zona nyaman, nggak akan ada pertumbuhan apapun, saudara-saudara. Jika kita terus berada di tempat yang sama, jangan berharap hidup kita akan berbeda. Kita sudah setuju itu, saudara. Gak akan pernah, saudara. Ya, makanya tadi saya katakan Tuhan mau supaya kita itu meninggalkan zona nyaman kehidupan kita. Yang paling tahu zona nyaman yang menghambat saudara itu adalah saudara sendiri. Nah, Bu Ompin itu bukan memelihara ya, kalau tanaman itu dipelihara ya, oh iya betul ya, memelihara tanaman namanya janda bolong, saudara ya kan, itu disiramin terus sama Bu Ompin, saudara, ya kan, tapi saudara masalahnya adalah apa, potnya kecil, saudara, potnya kecil. Padahal dia semakin besar gitu, saudara. Nah, yang saya gambarkan ini, saudara, bahwa ada hal-hal yang membuat ya orang itu kemudian tidak bisa bertumbuh, terhambat. Ya, karena apa? Karena tempat, saudara. Ya. Jadi yang saya lakukan adalah kemudian saya tolongin, saya cariin pot yang lebih besar, saudara. Saya ambil pot yang lebih besar, saya kemudian beli tanah di yang jual-jual bunga-bunga itu, saudara, kan ada tuh yang pakai yang dijual-jual tuh ya tanahnya ya. Lalu kemudian saya tanam, saudara, sempet janda bolong ini enggak nyaman rupanya, karena sempet agak layu gitu sudah sedikit, ya. Tapi karena terus disiram, ya. Butuh air, akhirnya apa? Ternyata dia bertumbuhnya tuh semakin besar, saudara. Ya kan, semakin besar. Kenapa? Karena tempatnya lebih besar, saudara. Tempatnya. Nah, banyak orang Kristen yang hari ini ada di tempat yang kecil, saudara. Tuhan ingin bawa ke tempat yang lebih besar. Tapi memang tidak nyaman. Awalnya memang tidak nyaman. Dari tempat yang kecil dipindah ke tempat yang lebih besar. Seringkali kita merasa kok gak nyaman ya, ada sesuatu yang gak nyaman. Saudara, justru saya mau kasih tahu kepada saudara, ketika Anda merasa gak nyaman dengan apa yang Tuhan lakukan, sebetulnya Anda sedang keluar dari zona nyaman itu, saudara. Dan itu sebetulnya Tuhan sedang ingin melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Dengan ketidaknyamanan itu sebetulnya akan membuat Anda justru bertumbuh, semakin bertumbuh, saudara. Ya, jadi sebetulnya Tuhan tidak mau Anda hanya ada di pot yang kecil saja. Tuhan mau Anda ada di pot yang besar. Supaya hidupmu itu bisa berkembang. Luas hidup kita. Katakan amin, saudara. Haleluya. Ya. Seringkali, saudara, Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan untuk mendorong kita ke tujuan yang lebih besar. Hari ini ada di antara saudara yang mengalami masalah dan Anda merasa tidak nyaman dengan masalah itu? Ada? Jangan buru-buru salahkan Tuhan, saudara. Jangan ya. Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan itu supaya mendorong kita untuk sesuatu yang lebih besar dari hidup saudara. Ya. Yang amin akan bertumbuh. Amin ya saudara ya. Saya ulangi saudara, jangan-jangan hari ini Anda yang mengalami masalah, kok pastor rasanya enggak nyaman pastor. Aku ini hari ini bisnisku kok enggak nyaman ya. Aku ini kok
keluargaku lagi mengalami hal yang nggak nyaman. Jangan buru-buru salahkan Tuhan dulu, saudara. Karena apa? Jangan-jangan Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan itu, saudara. Untuk apa? Untuk mendorong kita kepada hal yang lebih besar di dalam kehidupan kita. Keluargamu itu akan diangkat sama Tuhan. Pekerjaanmu akan diangkat sama Tuhan. Amin, saudara. Iya, karena tidak ada pertumbuhan di zona nyaman. Gak ada, saudara. Gak akan ada. Yang ada adalah ketika Anda ingin bertumbuh, Anda harus keluar dari zona nyaman. Amin. Amin. Haleluya. Baik. Nah, ketika kita merasa takut untuk melangkah, justru itu menjadi tanda bahwa disitulah kamu harus melangkah, saudara. Kan sering ya, saudara ya, takut ya untuk melangkah. Takut, kenapa, saudara? Karena Anda terbiasa di zona nyaman. Itu sebabnya mau melangkah itu takut, padahal kita tahu itu adalah rancangan Tuhan. Itu adalah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup saudara. Tetapi mau melangkah ini takut, saudara. Kenapa? Karena terbiasa di zona nyaman. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Banyak. Tapi hari ini justru, saudara, ketika engkau merasa takut untuk melangkah, justru itu menjadi tanda bahwa disitulah kita harus melangkah, saudara. Tapi disitulah Tuhan mau supaya kita itu keluar dari zona nyaman. Karena yang Tuhan rancangkan seperti Abraham, Tuhan sudah rancangkan kehidupan yang luar biasa kepada Abraham, saudara. Iman sejati diuji bukan saat semuanya mudah, tetapi saat kita berani melangkah dalam ketidakpastian, ya. Pasti, saudara. Iman sejati diuji bukan ketika semua mudah, tapi justru ya pada saat kita melangkah dalam ketidakpastian. Saudara, hari ini siapa yang di antara saudara merasa kok masa depan rasanya enggak pasti? Enggak pasti. Mungkin hampir semua mengatakan, iya pastor, masa depan ini enggak pasti kayaknya pastor gitu. Bisnisku ini ya masa depannya kayaknya kurang pasti gitu. Ya, jodohku ya kayak kurang pasti ini ya kayaknya ya. Kalau yang belum menikah ya kan. Enggak apa-apa, saudara. Enggak usah, justru iman diuji ya bukan saat semuanya mudah, tapi saat kita berani melangkah dalam ketidakpastian. Melangkah saja. Karena Tuhan sudah sediakan semua yang terbaik buat kita, saudara. Amin, saudara. Ya, yang pertama tadi firman Tuhan katakan keluar dari zona nyaman. Tapi yang kedua yang Abraham contohkan adalah, yang Abraham berikan contoh kepada kita, memutuskan untuk mempercayai Tuhan. Sepenuhnya mempercayai Tuhan. Ini keputusan, saudara. Ya. Lihat, ayatnya mengatakan begini, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini perkataan Tuhan kepada Abraham. Dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan seterusnya, saudara. Perhatikan, saudara. Perhatikan. Aku akan membuat, ini Tuhan akan membuat Abraham. Artinya Tuhan sudah berjanji kepada Abraham. Ketika Abraham disuruh pergi berangkat dan Tuhan memberikan janji ini, saudara. Walaupun Abraham tidak tahu ya secara lengkap, secara jelas, saudara, tetapi Abraham mau berangkat karena ini, saudara. Karena ada janji Tuhan ini. Ketika Allah berkata, aku akan, tugas kita bukan memastikan hasilnya, bukan. Tetapi mempercayai janjinya, saudara. Saudara nggak usah bingung dengan hasilnya nanti, nggak usah. Tapi saudara yang penting adalah percayai saja janjinya, saudara. Ya, percayai. Karena kalau Tuhan sudah mengatakan, aku akan, kalau saudara percayai, itulah yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, aku akan, silahkan diteruskan. Aku akan apa, saudara? Memberkati cateringku. Yang punya catering, katakan amin. Ya, haleluya. Aku akan memberkati pekerjaan suamiku. Maksudnya aku akan itu Tuhan akan. Aku akan memberkati pekerjaan suamimu, kata Tuhan. Ya, yang punya suami amin ya. Yang enggak, saya enggak punya suami, pastor. Ya. Oke. Ya.
Apalagi saudara, aku akan mengangkat bisnismu. Wah, amin. Ini saya harus cari lagi apa nih, aku akan apa lagi nih ya kan. Aku akan memberkati kuliahmu. Wah, haleluya. Sudahlah saudara, isi sendiri. Titik-titiknya isi sendiri, aku akan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ketika Allah berkata, aku akan, ya kita nggak usah lagi ragu dengan apa yang dia janjikan kepada kita, saudara. Amin, saudara. Tugas kita cuma kita mempercayai janjinya, itu aja, saudara. Ya. Iman sejati dimulai dari keputusan, seperti Abraham yang berani keluar meninggalkan Ur Kasdim, ya, bukan karena ia tahu masa depan. Nah ini saudara, ini menarik buat saya. Abraham itu nggak tahu masa depan, saudara, nggak ngerti. Kalau dia berangkat, dia pergi, dia tuh nggak tahu masa depan apa yang terjadi di sana, nggak tahu. Ya, tetapi karena dia percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan, saudara. Dia nggak tahu masa depan, tapi dia percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan. Itu sebabnya Abraham berani berangkat, saudara. Mempercayai Tuhan itu berhenti mengandalkan manusia. Yang setuju katakan amin, saudara. Mempercayai Tuhan berarti berhenti menjadikan manusia sebagai sandaran utama. Dan mulai menjadikan Tuhan satu-satunya sandaran kita, saudara. Bukan berarti, saudara, kita menolak bantuan manusia. Kalau misalnya kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan, dan bukan berarti kita menolak bantuan manusia, bukan. Karena Tuhan juga bisa memakai manusia untuk menolong kita, saudara. Tetapi jangan menggantungkan hidup kita kepada manusia. Ya, jadi berhenti mengandalkan manusia. Kalau mempercayai Tuhan itu berhenti. Dan tetap percaya walau hasil belum terlihat. Hari ini mungkin ada saudara-saudara yang berdoa, Tuhan aku ini sudah melangkah loh Tuhan, aku ini sudah mengikuti Engkau, tapi kok belum terlihat. Saudara, jangan tunggu semuanya jelas baru percaya, saudara. Jangan. Abraham gak tunggu semuanya jelas baru percaya. Enggak, saudara. Ini yang baru-baru buka bisnis ini, ya kan. Wah ini kayaknya enggak jelas, Pastor. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, jangan tunggu jelas baru percaya bahwa Tuhan akan memberkatimu, enggak usah. Abraham melangkah keluar dari Ur Kasdim bukan karena dia melihat semuanya sudah jelas, tapi justru dia melangkah saat dia belum melihat sesuatu yang jelas. Keputusan kita tetap mempercayai Tuhan bukan karena kita memahami semuanya, bukan, saudara. Tetapi ya kita itu memahami Tuhan sepenuhnya. Bahwa Tuhan pasti akan menepati janji-janjinya, katakan amin, saudara. Ya. Mempercayai Tuhan artinya tidak mengambil alih peran Tuhan. Jika kita turun tangan, maka Tuhan angkat tangan, saudara. Iya, karena kita merasa bisa kan? Ya sudah, kamu merasa bisa, ya sudah saya angkat tangan. Kamu bisa kan? Saudara ya. Sebaliknya kalau kita merasa Tuhan angkat tangan, aku berserah kepadamu, maka Tuhan turun tangan, saudara. Ketika kita mengambil alih peran Tuhan, saya kasih tahu ya saudara ya, sesungguhnya kita sedang memikul beban yang tidak pernah dirancang untuk kita. Ini perhatikan saya saudara ya, ini pernyataan penting, saya jelaskan sekali lagi saudara ya. Ketika kita mengambil alih peran Tuhan, kita memikul beban yang tidak pernah dirancang untuk kita. Karena kita tidak dirancang untuk mengontrol sebetulnya. Tapi kita tuh dirancang untuk percaya kepada Tuhan. Kita dirancang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saudara berusaha mengontrol semuanya, gak heran banyak yang stres saudara. Wah kayaknya ini semua mau dikontrol. Ya saudara, Abraham tidak melakukan itu. Ya, Abraham justru mengambil pilihan aku percaya kepada Tuhan. Sehingga betul-betul ya Tuhan menyatakan rancangannya yang besar itu dalam hidup Abraham. Berhentilah mencoba menjadi Tuhan dalam hidupmu sendiri dan percayalah kepadanya sepenuhnya, saudara. Nah, saya mau kasih tahu saudara, langkah kecil dalam iman lebih kuat daripada rencana besar tanpa Tuhan.
Langkah kecil, tapi kalau kita percaya, itu lebih kuat daripada saudara punya rencana besar, tapi nggak ada Tuhan di sana. Walaupun langkah kecil, tapi kalau Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan akan jadikan itu benih yang menjadi besar, saudara. Amin, saudara? Iya, percayai Tuhan. Kalau saudara ingin sesuatu yang berbeda, ayo percayai Tuhan dalam hidupmu, bahwa keluargamu ini bisa berubah, bahwa bisnismu ini bisa berubah. Katakan amin, saudara. Bahwa apa yang hari-hari ini kita sedang ingin ya terjadi perubahan, sesuatu yang berbeda, itu terjadi. Kalau kita mempercayai Tuhan. Hari ini saudara sedang ingin apa, saudara? Perbedaan apa? Something different apa yang Anda sedang harapkan? Ada di antara saudara yang berdoa, Tuhan, aku mau hidupku enggak gini-gini terus, Tuhan. Aku bisa bekerja dengan baik. Bisnisku berjalan dengan baik. Oke, saudara, kalau itu yang menjadi kerinduanmu, yang pertama keluar dari zona nyaman, yang kedua percayai Tuhan sepenuhnya. Zona nyaman itu ada apa, saudara? Ada hal-hal yang menghambat saudara untuk bisa punya sesuatu yang berbeda. Ya, Anda sendiri yang paling tahu, saudara, sebetulnya. Nah, ingatlah, masa depanmu tidak ditentukan oleh aku bisa, melainkan oleh aku akan. Yang tadi saya katakan. Masa depanmu itu, saudara, bukan karena engkau merasa aku bisa, bukan, tetapi oleh karena aku akan. Tuhan yang berkata, aku akan. Artinya saudara berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya engkau akan melakukan hal-hal yang terbaik yang kau bisa berikan dalam kehidupanku. Apapun itu, saudara. Keluargamu, bisnismu, pelayananmu, semuanya ya Tuhan. Ingatlah, saudara. Tuhan tidak pernah meminta kita mengerti semuanya. Ia hanya meminta kita percaya sepenuhnya. Percaya sepenuhnya, saudara. Tuhan menghendaki hidup kita mengalami sesuatu yang berbeda. Yaitu menjadi kehidupan yang lebih baik dalam rancangan Tuhan. Itulah sebabnya kita harus berani keluar dari zona nyaman dan kita memutuskan untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan memiliki tujuan yang besar bagi kita. Saudara, ini slide yang terakhir yang saya sampaikan hari ini. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Sebetulnya inti dari apa yang saya sampaikan adalah ini, saudara. Hari ini siapa di antara saudara yang merasa hidupmu nggak berubah, nggak berbeda. Dari dulu gini-gini terus, kok aku ngalami gini terus gitu, saudara. Rumah tanggaku kok gini terus, bisnisku kok gini terus, pelayananku kok begini terus, saudara. Jangan-jangan Anda ada di zona nyaman dalam pola pikir. Anda minta sama Tuhan supaya ini berubah, tapi Anda nggak pernah mau berubah. Cara hidupmu nggak mau berubah. Cara berpikirmu nggak mau berubah, saudara. Hari ini firman Tuhan memberikan satu nasihat kepada kita. Ayo lihat hidupmu, jangan-jangan kau ada di zona nyaman, engkau merasa ya segini aja cukuplah gitu, saudara. Jangan, saudara harus ambil keputusan untuk keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman, saudara. Ya, jadi saya mengatakan, hanya orang gila saja yang mau sesuatu yang berbeda, tapi dia nggak melakukan hal yang berbeda. Yang menginginkan hidupnya berubah, tapi dia nggak melakukan sesuatu yang berbeda. Hari ini Tuhan mau, saudara. Supaya apa? Supaya saudara dan saya, ayo ambil keputusan. Tuhan, aku melakukan hal yang berbeda, Tuhan. Aku mau ikuti apa yang Tuhan mau. Aku mau percayai sepenuhnya, Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan sudah menjanjikan hal-hal yang besar dalam hidupku dan aku mau melangkah dengan iman. Aku percayai sepenuhnya. Percayalah, saudara. Apa yang hari-hari ini Anda alami, engkau yang merasa kok enggak berubah-berubah, saudara akan terheran-heran dengan apa yang Tuhan lakukan. Karena Tuhan akan merubah semuanya. Ketika engkau berbisnis, tiba-tiba Tuhan kasih jalan, Tuhan kasih pintu. Ya, Tuhan kasih orang-orang yang kemudian menjadi sarana bagi saudara untuk kemudian saudara bisa punya bisnis yang baik, saudara. Di dalam keluarga, ya Tuhan bisa buat sesuatu yang berbeda, saudara. Ya Tuhan ubahkan, ya hubunganmu semuanya Tuhan ubahkan. Nah itu sebabnya saudara hari ini ambil keputusan. Itu saja intinya, saudara. Ketika saudara ambil keputusan
untuk keluar dari zona nyaman. Dan engkau ambil keputusan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya. Percayalah, something different itu akan terjadi dalam hidup saudara. Something different. Apapun itu saudara, sesuatu akan berbeda. Engkau akan mengalami kehidupan yang berbeda dari sebelumnya. Katakan amin saudara. Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Selidiki aku. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, Amin. lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara, Tuhan itu merancangkan hidup saudara dengan sesuatu yang besar. Tuhan tidak mau Anda hanya menjadi orang percaya yang kehidupannya begitu-begitu saja, di situ-situ saja. Tapi Tuhan mau supaya saudara itu bisa terus naik, saudara. Amin, saudara. Dan itu bisa terjadi kalau Anda keluar dari zona nyaman. Dan Anda mengambil keputusan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhan yang akan membuat saudara mengalami seperti yang dijanjikan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara. Jangan-jangan hari ini ada di antara saudara yang tadi saya menggambarkan, hidupmu ini sedang ada di pot yang kecil saudara. Sehingga apa? Sehingga engkau tidak bisa menjadi tanaman yang bertumbuh besar saudara. Karena engkau ada di pot yang kecil. Tuhan seringkali ingin membuat saudara menjadi tidak nyaman, keluar dari zona nyaman, ya saudara. Karena apa? Karena Tuhan ingin supaya Anda tidak di situ terus, tidak kecil terus. Tetapi Tuhan ingin supaya kita semakin besar, semakin besar. Kalau kehidupan rohani semakin bertumbuh. Amin saudara. Kalau kehidupan finansial semakin diberkati kan begitu saudara. Ya, kalau kehidupan pelayanan semakin dipakai Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Dan Tuhan mau kalau hari ini saudara merasa sedang mengalami sesuatu yang tidak nyaman. Ada di antara saudara. Mungkin Anda sedang mengalami ketidaknyamanan. Nah, tadi saya mengatakan seringkali itu diizinkan Tuhan supaya saudara itu naik levelnya, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Keluar dari zona itu, zona nyaman itu, supaya Anda bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi kalau saudara sedang mengalami ketidaknyamanan hari ini, jangan buru-buru salahkan Tuhan. Jangan. Renungkan itu dan pikirkan seperti firman Tuhan hari ini. Oh, Tuhan ini sedang ingin membawa aku ke level yang berikutnya. Ya, saudara sedang dipindah ke pot yang lebih besar supaya Anda bisa berkembang lebih besar, saudara. Ya, amin saudara. Amin. Mari katakan sama-sama, saudara.
telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan hati yang terbuka ya Tuhan. Karena kami mau Tuhan supaya kami memiliki kehidupan yang berbeda, something different. Kehidupan yang berbeda ya Tuhan, yang lebih baik lagi. Sesuai dengan rancangan Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kami Tuhan. Sebagai siapapun kami Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, pelayanan. Tuhan mau supaya kami keluar dari zona nyaman. Kami terus naik, bertumbuh. Menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam rancangan Tuhan. Dan kami mau mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bukan karena aku bisa, tapi karena Engkau akan, Tuhan akan membuat kami bisa, membuat kami mampu ya Tuhan. Kami pegang kebenaran firman-Mu ini Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Menjadi bagian hidup kami yang tidak akan pernah terambil dari kami Tuhan. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Mari angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, yang diminum, yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu lah segala pujian, segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang akan keluar dari zona nyaman dan mempercayai Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Engkau membawaku melebihi akalku, lepas dari belenggu. Kini ku hidupi rencanamu.
bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Ku bebas, ku lepas, ku menari, ku bebas, ku lepas bersinar Yesusku, Yesusku. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.